Saudara-saudari, marilah kita memulai permenungan kita pada hari Kamis Putih ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Putramu telah menyerahkan diri untuk menderita demi hidup dan keselamatan kami. Semoga kami selalu menaruh kasih sayang, harapan, dan cinta yang tulus kepada Dia dalam hidup kami hari ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya amat tersapa, tersentuh dan terinspirasi dengan sikap Tuhan Yesus, Allah, Putra, penebus umat manusia. Setelah makan bersama, Ia meninggalkan tempatnya, mengambil sebuah baskom mengisi dengan air, melepaskan pakaiannya,
hanya sebuah kain lenan. Dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah keteladanan yang luar biasa. Biasanya setelah makan bersama, kita mendengarkan wejangan-wejangan dari orang tua-tua. Berikan nasihat. Tapi apa yang diperbuat Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada perayaan Kamis Putih ini amat berbeda. Terbalik. Tanpa kata-kata, ia bangkit mencuci kaki murid-muridnya. Luar biasa bukan? Tuhan kita Yesus Kristus. Saya merenung, mencerna kata-kata dan terlebih sikap Tuhan Yesus ini dengan pertanyaan-pertanyaan permenungan bagiku. Sudahkah saya mengikuti teladan Tuhan Yesus? Tidak banyak kata-kata, tetapi sikap hidup, perbuatan yang amat jelas. Sudahkah saya memiliki ketulusan hati dalam rangkaian cinta yang dalam mencintai sesama, dan sekali lagi sikap yang nyata? Sudahkah? Ketika hambatan cobaan itu datang, apa yang saya perbuat dan bagaimana saya mengatasinya? Sekali lagi, tidak dengan kata-kata, tapi perbuatan, sikap dalam menangani, menghadapi, menerjang setiap cobaan-cobaan itu. Sudahkah saya bertobat sungguh-sungguh, memiliki hasrat abadi, tekad dalam sebuah kesungguhan hati, kerendahan hati, untuk mengambil sikap, mencontohi apa yang dibuat Tuhan Yesus. Saya teringat seorang filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, yang hidup tahun 1844 sampai 1900. Ia mengatakan bahwa kebaikan sejati adalah apa yang kita ciptakan, apa yang kita lakukan, dan bukan apa yang kita omongkan, ajarkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua untuk terus belajar, merendahkan diri seperti Engkau sendiri. Tidak dengan kata-kata, tapi terlebih jelas dalam sikap, perbuatan nyata hari ini. Agar kerajaan-Mu hadir nyata dinikmati banyak orang hari ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua dikuduskan, diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.